Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya kepada Dewan Juri yang terhormat. Sebelum memulai perdebatan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Gusmiati dari SMA Negeri 3 Kuningan. Pada LDBI ini saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Di sini saya akan memberikan definisi, limitasi, dan argumentasi dari mosi debat yang diberikan. Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan sangat setuju dengan mosi debat kita kali ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Baiklah, sebelum saya menyampaikan argumentasi dan perdebatan, saya akan menyampaikan definisi dari variabel mosi kita kali ini. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya. Yang kedua, siswa. Siswa adalah murid terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Yang ketiga, perundungan. Perundungan adalah seorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Pendidikan merupakan salah satu aspek yang wajib ditempuh oleh setiap individu manusia selama hidup di dunia. Pendidikan tersebut tak lain yaitu mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan menempuh berbagai macam jenjang pendidikan tersebut, setidaknya manusia akan mampu untuk menentukan arah tujuan hidupnya. Akan tetapi, dalam menempuh berbagai jenjang pendidikan tersebut juga terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya suatu proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan adanya perundungan. Para pelaku perundungan ini biasanya mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Biasa juga karena ia ingin mendapat popularitas di sekolah karena ditakuti oleh siswa lainnya. Lalu alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target perundungan mereka, ataupun mereka merasa terancam karena kehadiran seseorang dan lain sebagainya. Perundungan yang dilakukan oleh siswa ini dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Tentunya hal ini akan mengkhawatirkan dan harus diberikan perhatian khusus oleh sekolah karena hal tersebut bisa saja mengancam nyawa seseorang. Sudah ada beberapa kasus perundungan di Indonesia yang dilakukan oleh pelajar dan telah merenggut nyawa seseorang. Hal itulah yang tentunya sangat membahayakan. Oleh karena itu, seharusnya sekolah memberikan hukuman kepada siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diharapkan. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan sangat setuju terhadap mosi debat kita kali ini bahwa Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan argumentasi. Argumen yang pertama, menurut saya dengan sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, itu dapat mencegah terjadinya aksi serupa yang kemungkinan dapat terjadi di lain waktu. Dewan Juri, setelah pelaku di luar sekolah mendapatkan hukuman dari sekolah, maka kemungkinan besar siswa yang lain juga merasa takut untuk berbuat rundung dan menghindari hal tersebut karena takut dihukum. Semua siswa akan tahu bahwa walaupun perundungan dilakukan di luar sekolah, hal tersebut akan tetap diketahui oleh semua orang dan tentu akan mendapatkan hukuman dari sekolah. Dan hal ini pun akan berdampak positif karena diharapkan tak ada lagi perilaku perundungan di luar sekolah yang akan terjadi di lain waktu. Argumen yang kedua, menurut saya dengan sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, itu dapat meminimalisir perilaku kekerasan yang akan dilakukan oleh pelaku perundungan, di mana perilaku ini bisa terbawa hingga dewasa. Mereka akan cenderung agresif dan bisa terlibat penyalahgunaan narkoba, melakukan tindak pelecehan, perusakan, bahkan melakukan tindakan pidana setelah dewasa. Jadi, supaya mereka memiliki rasa jerak terhadap perbuatan perundungan mereka di luar sekolah, maka sekolah seharusnya berwenang menghukum mereka agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Dewan Juri yang terhormat, anak yang melakukan perundungan terhadap temannya itu cenderung dapat berpotensi menjadi kriminal di suatu saat nanti jika ia tidak menerima hukuman atas tindakan rundungnya. Pelaku perundungan
perundungan ini cenderung dapat berpotensi menjadi seorang kriminal, Dewan Juri. Hal ini karena kebiasaan yang dilakukannya sejak usia muda menjadikan dirinya melakukan hal yang sama saat dewasa. Selain itu, ia juga berpotensi melakukan hal yang lebih buruk sehingga menjadi kriminal. Melihat banyaknya dampak dari perilaku perundungan terhadap pelaku perundungan, maka seharusnya sekolah memiliki tindakan yang tegas untuk menghukum para pelaku perundungan. Walaupun perundungan tersebut dilakukan di luar sekolah, tujuannya jelas supaya mereka tidak coba-coba lagi melakukan perundungan. Argumen yang ketiga, menurut saya, dengan sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, itu dapat meminimalisir trauma yang membekas bagi korban perundungan. Karena si pelaku yang melakukan perundungan terhadapnya telah menerima hukuman, sehingga si korban perundungan lebih merasa tenang karena menganggap bahwa si pelaku perundungan tak akan menyakitinya lagi, Dewan Juri yang terhormat. Kita tahu bahwa perundungan serta tindakan kasar seringkali menyakiti perasaan dan juga hati para korbannya. Hal tersebut ini cenderung lebih sukar untuk dihapus dari benak dan juga ingatan bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, bukan tak mungkin jika para korban perundungan mengalami trauma yang membekas hingga waktu yang lama dan sangat berbahaya bagi kesehatan mentalnya. Sehingga jika sekolah memberikan hukuman bagi pelaku perundungan, maka itu bisa memulihkan kesehatan mental korban yang bisa dibilang sangat penting, Dewan Juri yang terhormat. Korban rundung ini biasanya akan memiliki gangguan depresi dan juga kecemasan. Hal ini karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya. Selain itu, perlakuan perundungan yang diterimanya akan mengubah pola tidur, makan, hilangnya minat pada aktivitas yang biasa mereka nikmati. Bahayanya, permasalahan ini akan dialaminya dalam jangka yang panjang hingga dewasa. Namun, jika sekolah memberikan hukuman bagi pelaku perundungan, maka itu bisa memulihkan kesehatan mental korban, karena si korban bisa merasa lebih tenang karena pelaku telah dihukum. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari argumentasi yang saya paparkan sebelumnya, sekali lagi saya nyatakan saya sangat setuju terhadap mosi kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Dewan Juri yang terhormat, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.